Allah. Masya Allah. Ya Allah, orang-orang yang tidak memiliki adab dalam beragama. Ya Allah. Ya Allah. Kalian itu niatnya kenapa? Niatnya itu mau kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, di video ini saya ingin berbagi masalah keresahan saya, di mana memang saya dari dulu kalau melakukan ibadah sholat tarawih, yaitu sholat sunnah, kalau di kampung itu bacaannya cepat, ya, sangat cepat. Ada yang sangat cepat juga. Belum saja kita selesai ruku udah bangun, belum kita selesai bangun sudah sujud, terus kayak gitu. Dan sekarang di era milenial ini banyak sekali orang-orang yang riak dengan ibadahnya. Contohnya salah satu video yang akan saya reaction ini, ada beberapa orang yang live ketika melaksanakan sholat tarawih, dan terlebih dia main-main dalam sholat tarawihnya. Terlebih lagi mereka, kalau menurut saya pribadi, bukan beribadah tapi main-main. Baik, coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Shaking lagu syakiran. Pemakan nafsan anda mutak ilah bintang lagi kita belum menjelaskan wa mayur sabar batunya ini hewan minus jawab bel akhirat ini hewan sana bisa kirin. Ya Allah. Nabi yang kata lama murid dunia kasir pamawahan lima asab fi sabilillah wa madu wa mastakan wa yuhibbus sabirin. Pemakan aku lahum ila angkal rabbana ighfir lana dzunubana wa yusrifna fi amrina wa sabit sagana langsung lalu kami kafirin. Fatamu sabar batunya wasna sabar bil akhirat wa yuhibbul mu'minin. Ya Allah. Entah ini di mana ini ya. Nauzubillah min dzalik ya. Allah. Masya Allah. Ya Allah. Rasul tidak akan senang ya. Ya, Rasul tidak akan senang, apalagi Allah melihat seperti ini. Nauzubillah, ya Allah. Orang-orang yang tidak memiliki adab dalam beragama. Ya Allah. Ya Allah. Kalian itu niatnya kenapa? Niatnya itu mau kemana? Mau nyembah siapa? Yang menciptakan langit dan bumi itu yang mau disembah dengan cara seperti ini. Ini kalau ketahuan di mana pesantrennya, terus siapa pengasuh pondok pesantrennya. Ini yang malu bukan kalian, bukan ini, bukan yang live, tapi pengasuhnya, pondok pesantrennya. Ya, nanti orang-orang akan melihat pondok pesantren mau mengajarkan hal seperti ini gitu, sholat-sholat dengan cara seperti ini. Ini sudah termasuk penistaan kalau menurut saya ya. Sholat yang seharusnya khidmat, sholat yang seharusnya khusyuk, sholat yang seharusnya meresapi apa yang dibaca, malah bacaannya dibuat seperti ini. Ya Allah. Ini so, ya Allah. Stres. Astagfirullahaladzim. Bukan cuma ini ya teman-teman. Udah stop dulu, stop dulu. Bukan cuma ini ya teman-teman, banyak sekali sholat-sholat yang menggunakan gerakan-gerakan yang super cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun dinukum Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon bah aing mabok Fatihah goblok. Mabok Fatihah gancang teuing. Heuh jadi nyeklan cangkeng goblok imam setan. Aing ruku sia sujud. Aing sujud sia beres nyeri awak aing udag-udag sia tuh. Gancang teuing ul. Lila teuing ge ulah sabab tarawih mah rakaatna log. Balan we bijaksana. Mamum urang teh teu sarua. Aki-aki tong diajak gancang wah kuat udagna. Lila teuing ge geus teu kuateun bisi remati karasa manten. Tuh KPU kepala penuh uban. Gerakannya super cepat, bagaimana bacaannya? Syarat-syaratnya sholat itu bukan gerakan yang cepat, bukan yang buru-buru. Pembacaan atau pelafasan
Saya jadi teringat ke masa lalu saya atau ke masa kanak-kanak saya, dimana kalau kita dulu di kampung, memang hal-hal seperti ini harus kita berikan edukasi lagi bahwa sholat itu bukan sebagaimana kita balapan cepat-cepatan. Bahwa dulu saya juga sering, ya sholat di masjid yang ini, di sini lebih cepat, bacanya lebih kilat. Jadi kita sholat tarawih, niat kita bukan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pahala, bukan mencari kebaikan, bukan untuk mendapatkan ketakwaan yang berlebih lagi, tetapi untuk balapan. Sholat jemaah, sholat tarawih itu bukan perkara kita melakukan gerakannya dengan cara yang cepat agar kita bisa lebih cepat dulu, agar kita bisa duluan selesai sholat tarawih. No. Baca Al-Fatihah meskipun satu nafas bukan berarti kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan kayak gitu. Bacalah surat Al-Fatihah dengan satu nafas meskipun cepat bukan berarti kilat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi seperti itu, bukan cepat boleh, tapi jangan kilat, khusyuk. Bagaimana cara kita bisa khusyuk kalau bacaannya cepat? Bagaimana cara kita mendidik makmum kita agar khusyuk di dalam sholat apabila bacaannya secepat kilat seperti itu? Bisa jadi itu tidak sah. Percuma kita sholat, karena memang Allah sudah mengingatkan kita bahwa percuma atau celakalah bagi orang yang sholat. Ya, celakalah yang sholat, celaka, yaitu mereka yang riya dalam sholatnya atau tidak khusyuk dalam sholatnya atau bermain-main dalam sholatnya. Tidak jelas sholatnya untuk siapa, untuk apa, mau kemana, nggak tahu. Yang penting mendirikan sholat, baca dengan bacaan yang kilat biar cepat selesai. Kok ada orang nyembah penciptanya biar cepat-cepat selesai? Memang umat zaman akhir ini berbeda dengan umat pendahulu ya. Dimana kalau dulu itu ingin lama-lama bersujud kepada Allah, ingin lama-lama menghadap kepada Allah. Kalau sekarang bukan lagi. Apalagi kalau kita perhatikan di sini di TikTok terutama, baru-baru ini banyak sekali orang yang live sholat tarawih di TikTok dan juga memiliki narasi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, berbagi kebaikan, yaitu dengan cara live sholat di TikTok. Kalau tumbul niat riya di sininya, celaka sudah sholatnya. Ketahuilah bahwa riya itu adalah kesyirikan yang lebih samar daripada rayapan semut. Seolah-olah dia memang mendirikan sholat, tapi hatinya bukan untuk Allah, tapi untuk disanjung. Nah itu naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang keliru. Ya, memang tidak salah Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, yaitu celakalah bagi orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya atau yang riya di dalam sholatnya. Naudzubillah. Jadi sangat penting ya, edukasi seperti ini sangat penting apabila kita ingin melakukan ibadah. Ibadah bukan dengan seenak jidatnya. Ibadah bukan sebagaimana kita ibadah agar terlihat cepat ibadahnya. Tetapi kita ibadah, tetapi kita bersujud kepada Allah, menyembah Allah agar kita tahu dengan adanya Sang Pencipta. Bukan cuma di dalam sholat ya. Kita membaca Al-Quran saja itu harus tartil. Allah sendiri yang nyuruh kita untuk membaca Al-Quran itu dengan berlahan-lahan, dengan tartil, diresapi maknanya. Kalau dibaca dengan terburu-buru seperti dikejar, bagaimana cara kita untuk meresapi maknanya, artinya. Jadi semoga orang ini viral dan bisa juga kita ketahui di mana pondok pesantrennya, atau kalau perlu telusuri di mana ini. Seharusnya tidak boleh, tidak ada sholat dengan cara live di TikTok atau live di media sosial apapun. Sholat bukan hubungan kita dengan manusia, tapi sholat adalah dengan hubungan kita kepada Allah, tanpa live, tanpa riya, tanpa pamer ya, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk berjalan di jalan yang tepat yang diridhai Allah. Bukan dengan cara-cara seperti ini lagi, apalagi kita mendirikan sholat bukan dengan cara agar kita buru-buru cepat selesai sholatnya, no. Tapi sholat adalah menghadap kepada Allah agar kita bisa merasakan menjadi seorang hamba yang benar-benar akan bertemu, yang benar-benar akan merasakan kematian, berjumpa dengan Allah dan dipertimbangkan amal baik dan buruknya. Dan orang-orang seperti ini yang telah menistakan agama, yang telah menistakan sholat seperti ini, semoga segera diberi sanksi. Dan ketahuilah teman-teman, berikan nasihat kepada siapapun di sekitar kita, imam-imam kita, apabila mendirikan sholat tarawih, jangan dengan bacaan yang cepat. Satu nafas boleh, tapi jangan cepat. Itu kuncinya. Jangan seperti dikejar, jangan ya, buru-buru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, bukan seperti itu tata cara sholat yang benar. Harus hikmat ya, khusyuk. Oke teman-teman, mari kita bersama untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena apa? Untuk menyampaikan kebenaran kita harus sabar, dan
Setiap kita menyampaikan kebenaran pasti akan ada ujian, pertentangan, dan belum lagi apakah kita sanggup dengan ujian-ujiannya. Tetapi apabila kita memiliki niat yang tulus, baik, kuat untuk menyampaikan kebenaran itu, maka harus kita sampaikan. Meskipun itu pahit. Sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sekarang masih membaca bacaan Al-Quran dengan cepat, kilat. Sesungguhnya itu bukanlah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau orang-orang soleh lainnya di dalam mendirikan sholat. Saya bukan untuk menasihati, tapi beginilah tata cara sholat. Baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Karena apa? Yang namanya sholat adalah menyembah Allah, dan menyembah Allah harus menggunakan adab dan khusyuk. Saya Heri Pras, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu murni dari kebodohan saya, kehilafan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.